Heboh, Aura kasih ajak seseorang lakukan ini usai RK dan Atalia resmi bercerai. Ya pemirsa Intens Investigasi, mungkin masih segar dalam ingatan bagaimana awal tahun 2026 ini atau tepatnya Rabu 7 Januari kemarin seolah menjadi hari yang paling tidak diinginkan oleh pasangan yang menikah di tahun 2026 tersebut. Ketukan palu hakim resmi mengakhiri mahligai rumah tangga yang selama ini dijalani mereka selama hampir 3 dekade kehidupan. Namun seperti diceritakan sebelumnya pemirsa, di tengah gema perceraian yang masih menyisakan duka, sebuah unggahan di jagat maya mendadak memantik sebuah api spekulasi besar. Pasalnya Aura kasih di saat publik masih terperangah dengan kabar perpisahan Kang Emil dan Ibu Cinta. Sang aktris justru muncul dengan video menaiki skuter lengkap dengan ajakan mau dibonceng yang memancing tanda tanya besar. Lantas apakah ini sekadar konten biasa? Ataukah sebuah pesan tersirat di tengah isu miring yang menyeret namanya? Dan lalu adakah pula unggahan ini berkaitan dengan kabar yang sebelumnya muncul, yaitu berkaitan dengan perceraian RK dengan wanita yang akrab disapa Ibu Cinta tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih soal unggahan terbaru di akun media sosial Aura Kasih yang kembali mencuri perhatian publik, bagaimana tidak di tengah ramainya kabar perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, sebuah unggahan terbaru muncul dan berupa video singkat berdurasi belasan detik yang dimana menampilkan Aura Kasih tengah menaiki sebuah motor skuter. Sedangkan di sisi kanan dan kiri jalan tampak menunjukkan hamparan tumbuhan hijau yang lebat, menimbulkan dugaan jika Aura sedang berada di kawasan puncak. Namun bukan hanya dari segi visual yang menyita perhatian, melainkan satu kalimat singkat bertuliskan bonceng yuk yang tampak terpampang jelas di dalam caption dan seolah sebagai bentuk ajakan untuk seseorang yang entah siapakah sosok yang dimaksud olehnya. Terlebih lagi pemirsa, menengok akun media sosialnya yang hingga kini masih menutup kolom komentarnya membuat publik bertanya-tanya apakah Aura tengah menghindari hiruk pikuk opini warganet atau sengaja menjaga ruang pribadinya di tengah isu yang terus bergulir. Namun yang pasti unggahan ini sontak terus ramai diperbincangkan meski tanpa kolom komentar terbuka dan tetap mengundang beragam tafsir, apalagi disebut-sebut terjadi di momen yang dianggap sebagian pihak bukanlah waktu yang biasa. Sementara itu, pemirsa kembali pada perceraian sang mantan gubernur dengan wanita yang akrab disapa Ibu Cinta tersebut. Ternyata terdapat kisah pilu yang mungkin tidak diketahui banyak orang, yaitu tentang bagaimana Kang Emil telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun seperti dikutip dari pernyataan sang kuasa hukum, setelah berkomunikasi, niat bulat Atalia untuk bercerai sepertinya sudah tidak lagi tergoyahkan. Maka dari itu, demi ketenangan bersama, Ridwan Kamil pun akhirnya memilih untuk mengikhlaskan perpisahan ini. Tentu sebagai suami sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, tentu saja ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan rumah tangganya, apalagi ini sudah 29 tahun. Tetapi ketika kemudian melalui komunikasi yang dijalin antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia ini, ternyata Ibu Atalia masih berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, artinya
kami melihat bahwa kebijaksanaan seorang suami juga yang kemudian memberikan keikhlasan untuk melepaskan Ibu Atalia dan mengizinkannya mengajukan gugatan cerai. Lebih lanjut, kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa penyebab perceraian ini adalah karena komunikasi antara kliennya dengan Atalia selama ini sudah tidak berjalan dengan baik. Pernyataan ini sekaligus juga menegaskan bahwa penyebab perceraian kliennya bukanlah karena orang ketiga. Sebagaimana gaduh di jagat maya yang mana netizen mengaitkan prahara rumah tangganya dengan beberapa nama perempuan, termasuk gelap dengan aura kasih. Selain itu, terkait nafkah, kuasa hukum juga menjelaskan bahwa hal itu sudah disepakati oleh keduanya sebelum Atalia menggugat cerai. Nafkah anak yang paling kecil yaitu Arkana akan dipenuhi oleh Ridwan Kamil. Sedangkan nafkah untuk Camelia yang kini tengah kuliah di Inggris akan diberikan bersama oleh Atalia dan Ridwan Kamil. Penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Nafkah untuk anak kan ada di Pak Ridwan Kamil ya. Anak yang kecil ada di Pak Ridwan Kamil, tapi keduanya akan baik bapak dan ibu akan sama-sama memberikan nafkah untuk anak yang dewasa yang ada di Inggris gitu ya, akan tetap memberikan kasih sayang, nafkah dan perawatan kepada Camelia. Dan menutup pernyataannya saat itu, sang kuasa hukum juga menanggapi munculnya nama sejumlah perempuan yang selama ini dikaitkan pada nama kliennya. Menurutnya terkait disebutkannya nama tersebut tidaklah muncul dari pihaknya maupun Atalia. Selain itu, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan permintaan maaf kepada Atalia dan keluarganya, serta masyarakat karena telah membuat gaduh dan tak lupa mendoakan kebahagiaan Atalia pasca keduanya resmi bercerai. Di dalam materi gugatan tidak ada kaitannya perceraian ini dengan orang ketiga, apapun inisialnya, mau LM, mau AK, mau siapapun nanti, gitu ya, itu tidak ada. Jadi gugatan perceraian khusus itu sama sekali tidak membahas mengenai adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Dari Pak Ridwan Kamil, kami belum dapat perintah apapun, tetapi ada pernyataan beliau yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Terus yang kedua adalah menginginkan agar kita semua menghormati ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus diterima. Tadi sudah disampaikan permintaan maaf karena sudah membuat gaduh. Ya tidak ada yang menginginkan perceraian, tapi juga kalau takdir berkata demikian, siapa yang bisa melawan takdir juga ya. Di sisi lain, pemirsa, di tengah heboh unggahan aura kasih yang memantik rasa penasaran, kisah perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya pun kini memasuki babak baru. Usai palu hakim diketok, pihak Atalia akhirnya angkat bicara. Pihak Atalia sebelumnya angkat bicara dan mengungkap perasaan leganya setelah resmi berpisah dari Ridwan Kamil. Lantas apa sebenarnya yang membuat Atalia mantap mengambil langkah ini? Benarkah keputusan berpisah telah melalui proses panjang dan kesepakatan bersama? Dan bagaimana kesiapan Atalia lahir dan batin menatap kehidupan barunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Oke,
buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Seperti diceritakan sebelumnya pemirsa, selain soal unggahan terbaru Aura Kasih, buka suaranya pihak kuasa hukum Ridwan Kamil. Sebelumnya pihak Atalia melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa kliennya kini merasa lega usai gugatan cerainya dikabulkan oleh majelis hakim. Pihaknya juga mengungkap bahwa Atalia melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil setelah tidak menemukan hasil yang baik ketika dilakukan pertemuan keluarga terkait permasalahan internal dalam rumah tangga mereka. Menurut kuasa hukum Atalia, perceraian ini berlangsung cepat lantaran sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Ya, terkait Bu Atalia tadi menyampaikan juga ya, kita kebetulan pas begitu tahu putusan kita sampaikan Bu Atalia. Beliau mengatakan bahwa terima kasih ya, atas kerjasama tim ya yang sudah memperjuangkan. Dan dengan adanya putusan ini justru lega buat beliau karena artinya perjuangan ya tahapan-tahapan di pengadilan sudah terpenuhi semua dan akhirnya hari ini juga sudah diputus secara hukum ya, dan berdasarkan putusan pengadilan agama Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah ya. Artinya gugatan kami selaku penggugat itu dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini hakim. Perceraian ini ya sudah memenuhi beberapa tahapan. Bu Atalia sudah berkoordinasi dulu dengan pihak keluarga ya, dan sudah ada pertemuan keluarga, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga pada tanggal 9 Desember ya melalui e-court itu kita melayangkan gugatan ya, karena dan lain halnya itu sudah dipertimbangkan secara matang ya, itu terkait permasalahan internal dari keluarga. Perceraian ini kenapa bisa cepat? Karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sebenarnya semua prosedur tahapan dari pengadilan agama sudah kita penuhi. Dari mulai tanggal 9 Desember ya, kita mengajukan gugatan melalui e-court, lalu tanggal 17 ya kita menghadiri sidang perdana ya, pemeriksaan berkas dan penjadwalan mediasi ya. Lalu tanggal 19 itu kita mediasi ya, dan kedua belah pihak bersepakat ya, kuncinya bersepakat untuk berpisah. Lalu tanggal 31 Desember ya itu kita pembacaan gugatan ya, lalu jawaban dari tergugat ya, lalu replik, duplik ya, lalu pembuktian di situ dan menghadirkan 2 orang saksi. Lalu tanggal 2 Januari ya kita memberikan kesimpulan melalui e-court, dan akhirnya hari ini Rabu 7 Januari 2026 diputus oleh Pengadilan Agama bahwa Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil resmi berpisah secara hukum. Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga membantah terkait dugaan keterlibatan orang ketiga dalam prahara perceraian rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Dengan ini, pihaknya juga memastikan tidak ada upaya banding dan Atalia kini sudah siap membuka lembaran barunya. Terkait hal tersebut murni dari internal keluarga. Tidak ada pihak ketiga maupun alasan lain, apalagi yang diduga-duga mengenai pengamanan aset itu kan tidak mungkin. Karena 29 tahun Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil bersama, apa masa iya hanya untuk hal demikian. Untuk hal tersebut ya sebenarnya Pak Ridwan Kamil juga kan di tahap mediasi ya, dalam hatinya ingin sekali rujuk ya, akan tetapi mencoba untuk mengikhlaskan ya, karena ini adalah keputusan Bu Atalia ya, karena juga Bu Atalia mungkin ada dasarnya juga kan dari internal keluarga sehingga sampai tahapan hari ini. Kalau masalah rapuh mungkin ya ini karena kan banyak dukungan dan doa juga ya
dari keluarga, ya dari masyarakat juga terkait support woman, sehingga kan beliau ini di fase tegar ya, dan di fase lega ya, karena apa yang menjadikan tahapan beban selama ini menjadi lepas. Dari kami ya selaku kuasa hukum penggugat ya, kami pastikan tidak ada upaya banding. Kami menghormati putusan pengadilan agama saat ini. Untuk saat ini komunikasi dengan pihak Pak RK belum ya, cuman karena mungkin ini sudah disepakati kedua belah pihak, saya rasa upaya banding itu tidak ada. Jadi kedua belah pihak sepakat untuk menghormati putusan pengadilan agama Bandung. Di tengah proses perceraian Ridwan Kamil dan Atalia yang kini resmi berakhir, nama Aura Kasih memang seperti diketahui ikut terseret dalam pusaran isu liar ini tanpa adanya bukti yang jelas, tanpa konfirmasi, namun menyebar begitu cepat. Lalu bagaimana sikap Aura Kasih menghadapi tudingan yang dinilai mencemarkan nama baiknya? Benarkah Aura tak lagi tinggal diam dan memilih membawa persoalan ini ke ranah hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Sebelumnya, pemirsa, kuasa hukum Aura Kasih akhirnya sempat angkat bicara dan menanggapi isu yang ramai dihembuskan netizen. Menegaskan pihaknya tidak mengetahui secara pasti asal-muasal isu tersebut dan memastikan bahwa tudingan yang beredar sama sekali tidak benar serta hanya bersumber dari spekulasi liar di media sosial. Tak berhenti pada bantahan, pihak Aura Kasih sebelumnya juga mengaku tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan sosok netizen yang pertama kali menyebarkan isu tersebut. Langkah hukum ini disebut penting sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik Aura Kasih, sekaligus peringatan agar ruang publik tidak dijadikan tempat menyebar fitnah tanpa dasar. Misalnya A, B, C itu nggak benar semua. Jadi bahkan ada yang berita-berita yang pokoknya menurut saya sih serem ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Yang itu ya masalah isu-isu di luar. Jadi sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.